Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu adalah materi permasalahan sosial bagian pertama. Jadi permasalahan sosial bagian pertama ini kita akan membahas mengenai apa itu definisi masalah sosial dan teori-teori dari masalah sosial. Jadi masalah sosial menurut Surjono Sukanto adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan kehidupan sosial dan harus segera diatasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai masalah sosial. Kita lihat slide berikutnya. Jadi hal yang harus diperhatikan mengenai masalah sosial adalah satu, ada sesuatu yang salah. Jadi sebuah masalah sosial itu berarti disebut sebagai masalah kalau ada sesuatu yang salah. Yang kedua, mempengaruhi masyarakat luas. Kalau masalah sosial itu hanya mempengaruhi individu, maka dia tidak disebut sebagai masalah sosial. Yang ketiga, ada optimisme untuk diubah. Jadi masalah sosial ini punya harapan untuk bisa diubah masalahnya menjadi hal yang lain. Nah, kemudian yang keempat, ada kondisi yang harus diubah. Jadi dalam poin keempat dan poin ketiga ini memiliki perbedaan. Yang ketiga, ada harapan, sementara yang keempat, kondisinya harus bisa diubah. Lalu selanjutnya adalah teori masalah sosial. Jadi masalah sosial punya 3 teori dari si masalah sosial ini. Mari kita bahas. Yang pertama adalah teori fungsionalisme. Jadi dalam teori fungsionalisme beranggapan bahwa semua bagian masyarakat memiliki fungsi untuk menciptakan keteraturan. Jika salah satu bagian masyarakat tidak menjalankan fungsinya, maka akan menimbulkan sebuah masalah sosial. Nah, fungsionalisme ini punya 2 perspektif. Mari kita bahas. Perspektif yang pertama adalah patologi sosial. Jadi dalam perspektif patologi sosial, masalah sosial terjadi karena salah satu sistem dalam masyarakat tidak bekerja dengan baik. Ilmu patologi itu adalah ilmu mengenai anggota-anggota tubuh. Jadi dalam patologi sosial beranggapan bahwa kalau ada salah satu sistem dari diri kita yang tidak berjalan, maka sistem kemasyarakatan tidak akan bekerja dengan baik. Lalu yang kedua, ada disorganisasi sosial atau perpecahan sosial. Jadi disorganisasi sosial menjadi sebuah masalah ketika masalah sosialnya bersumber dari perubahan sosial yang sangat cepat terjadi. Ketika masyarakat tidak bisa menghadapi perubahan tadi atau lambat beradaptasi, maka akan terjadi disorganisasi di dalam masyarakat. Selanjutnya kita bahas mengenai teori konflik. Menurut teori konflik, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, ras atau etnis, konflik gender. Nah, setiap konflik muncul dari ketimpangan antara yang kuat dan lemah. Dalam teori konflik memiliki 2 perspektif, yaitu ada teori Marxis yang berpendapat bahwa konflik terjadi karena ketidaksetaraan ekonomi. Lalu ada teori non-Marxis yang beranggapan bahwa konflik terjadi karena perbedaan kepentingan antar kelompok. Lalu teori yang ketiga ada teori interaksi simbolis. Teori ini melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial yang mengarahkan individu yang tanpa masalah berperilaku seperti individu yang bermasalah. Lalu dalam perspektifnya ada 2 hal dalam teori interaksionisme simbolis, yaitu ada teori labeling atau teori pelabelan dan yang kedua ada konstruksionisme sosial. Perspektif yang pertama adalah teori pelabelan atau labeling teori. Jadi dalam labeling teori, suatu kondisi sosial kelompok atau masyarakat tertentu dianggap bermasalah karena kondisi itu sudah dicap bermasalah. Artinya ketika individu yang tidak bermasalah berinteraksi dengan individu yang bermasalah, maka akan dicap bermasalah juga padahal belum tentu dia bermasalah. Lalu selanjutnya perspektif yang kedua, yaitu konstruksionisme sosial. Melihat bahwa individu yang menginterpretasikan dunia sekitarnya secara universal, yang ada kalanya individu mendefinisikan kejahatan sebagai sesuatu yang positif, sehingga individu tersebut menyimpang atau konform terhadap norma yang berlaku. Artinya dalam perspektif konstruksionisme sosial ini melihat bahwa terkadang masalah itu adalah suatu hal yang biasa saja untuk dilakukan, sehingga kadang kita melakukan penyesuaian terhadap norma yang berlaku atau kita mulai melakukan penyimpangan yang dianggap biasa saja.
Sekian materi untuk hari ini, semoga ilmunya menjadi berkah bagi kalian. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.